Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Jessica Laras Mawardiati, NIM 18 10 10 21061. Selanjutnya ada Siti Khodiriyah, NIM 18 10 10 21078. Yang ketiga ada Anissa Aulia Afifatur Rohmah, NIM 18 10 10 21106. Di mata kuliah Akuntansi Internasional pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang akuntansi komparatif Eropa. Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Namun, praktik bisa saja menyimpang dari standar karena di banyak negara, hukuman untuk kegagalan dalam pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak efektif. Perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar akuntansi jika hal itu bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Negara hukum umum untuk penyusunan standar sektor swasta cukup berpengaruh dalam kewajaran penyajian. Audit cenderung lebih disesuaikan sendiri dalam negara-negara kewajaran penyajian dan menggunakan lebih banyak penilaian ketika tujuan auditnya adalah untuk membuktikan pada kewajaran penyajian dari laporan keuangan. Negara kodifikasi hukum. Sektor publik relatif lebih berpengaruh dalam penyusunan standar. Tujuan utama audit adalah untuk memastikan bahwa catatan atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan persyaratan hukum. Kemudian ada IFRS dalam Uni Eropa. Kecenderungan dalam laporan keuangan menghadap ke arah kewajaran penyajian setidaknya bagi laporan keuangan gabungan. Kecenderungan ini sangat benar dalam Uni Eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui, dan catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup 3, yaitu yang pertama kebijakan akuntansi yang diikuti, kedua penilaian yang dibuat oleh manajemen kebijakan akuntansi yang penting, dan ketiga asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi. Selanjutnya ada patokan akuntansi. Dalam IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelanjaan. Dan di sini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, ada goodwill yang negatif harus segera diakui dalam pendapatan. Yang kedua, entitas-entitas yang dikontrol bersama-sama bisa dibukukan baik untuk gabungan yang proporsional atau lebih dipilih atau metode ekuitas. Yang ketiga, translasi laporan keuangan dari laporan asing didasarkan pada konsep mata uang fungsional. Keempat, aset dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar. Dan yang terakhir, dan yang kelima, pinjaman keuangan dikapitalisasi dan diamortisasi, sementara pinjaman operasional dibebankan pada dasar yang sistematis. Biasanya membayar utang pinjaman pada dasar garis lurus. Sistem akuntansi keuangan 5 negara. 1. Prancis. Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Regulatornya yaitu CNC atau Badan Akuntansi Nasional, CRC, Komite Regulasi Akuntansi, AMF, Otoritas Pasar Keuangan, OECS, Institut Akuntansi Publik, dan CNCC, Institut Nasional Undang-Undang Auditor. Untuk regulasinya yaitu Plan Comptable General atau Undang-Undang Akuntansi Nasional. Laporan keuangannya, Prancis menggunakan laporan pencegahan kebangkrutan bisnis dan sebuah laporan sosial
untuk perusahaan besar. Untuk patokan akuntansinya, perusahaan-perusahaan Prancis yang terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan tabungan mereka, dan perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan. Namun semua perusahaan Prancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada tingkat perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi itu merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung penghasilan wajib pajak. Yang kedua yaitu Jerman. Iklim akuntansi Jerman terus berubah semenjak akhir Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, akuntansi bisnis menekankan daftar akun nasional dan seksional. Untuk regulatornya yaitu DRSC atau German Accounting Standards Commercial. GASC mengawasi DRSSC. Untuk regulasinya yaitu German Commercial Codes dan keputusan hukum akuntansi. Jerman dirancang untuk menghitung jumlah pendapatan yang tepat yang bisa menjaga kreditor setelah adanya pembagian kepada pemilik. Untuk laporan keuangannya, Jerman menggunakan neraca, laporan laba rugi, catatan laporan manajemen, laporan auditor. Perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan diperbolehkan untuk menyusun sebuah neraca singkat. Untuk pengukuran akuntansinya, berdasarkan Commercial Code atau HGB, metode pembelian akuisisi merupakan metode penggabungan yang mendasar, tapi penyatuan kepentingan atau pooling of interest bisa diterima dalam keadaan tertentu. Ada dua bentuk metode pembelian yang diizinkan, yaitu metode nilai buku dan metode revaluasi. Yang selanjutnya yaitu Republik Ceko. Akuntansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali, seiring dengan sejarah politik negaranya. Praktik dan prinsip akuntansinya digambarkan oleh negara-negara berbahasa Jerman di Eropa hingga akhir Perang Dunia II. Setelah tahun 1989, Ceko bergerak cepat menuju ekonomi berorientasi pasar. Pemerintah mengubah susunan hukum dan administrasinya untuk merangsang ekonominya. Untuk regulatornya yaitu Parlemen, Menteri Keuangan, dan Chamber of Auditor. Sedangkan regulasinya menggunakan Commercial Code, Accounting Act, dan Dekret Menteri Keuangan. Untuk laporan keuangannya yaitu neraca, akun keuntungan dan kerugian, atau laporan laba rugi. Dan catatan perusahaan kecil tidak diwajibkan melakukan audit, memiliki persyaratan pengungkapan yang singkat. Perusahaan Ceko yang terdaftar harus menggunakan IFRS dan memberikan laporan laba rugi per 3 bulan. Perusahaan tidak terdaftar bisa memilih IFRS atau standar akuntansi Ceko dalam laporan keuangan gabungan mereka, tapi harus menggunakan standar Ceko dalam laporan perusahaan pribadinya. Untuk pengukuran akuntansinya, metode akuntansi digunakan untuk menghitung kombinasi bisnis. Goodwill yang muncul dari kombinasi bisnis dimasukkan dalam tahun pertama penggabungan atau dikapitalisasikan dan diamortasikan selama tidak lebih dari 20 tahun. Aset-aset berwujud dan tidak berwujud dinilai berdasarkan biaya dan dihapus pada umur ekonomis yang diharapkan. Untuk persediaan dinilai pada biaya rendah atau nilai bersih yang dapat dicapai. Yang selanjutnya yaitu Belanda. Belanda memiliki undang-undang akuntansi di persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas, tapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan sebuah negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan ke arah kewajaran penyajian. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah. Akuntansi di Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomis bisnis. Akibatnya banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi. Akuntansi Belanda juga
juga mau menerima pemikiran asing. Belanda merupakan penyokong awal dari standar internasional untuk akuntansi dan laporan keuangan. Dan laporan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang bisa diterima. Regulatornya yaitu DASB, Dutch Accounting Standard Board, AMF, Authority for the French Markets. Untuk regulasinya yaitu Acts on Annual French Statement. Untuk laporan keuangannya menggunakan neraca, laporan laba rugi, catatan laporan direktur, dan informasi lain yang sudah ditemukan. Laporan arus kas dianjurkan. Perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan dapat menyusun laba rugi singkat dan neraca. Perusahaan mengharuskan audit tapi boleh mengeluarkan laporan laba rugi singkat. Pengukuran akuntansi di Belanda. Walaupun metode akuntansi penyatuan kepentingan untuk penggabungan bisnis diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu, metode ini jarang digunakan di Belanda. Karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan aturan perhitungan, seseorang akan mengira bahwa ada kesempatan untuk memanipulasi penghasilan. Selain itu, ada fleksibilitas dalam penyertaan obligasi masa depan yang mungkin ada. Yang selanjutnya ada Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu, secara berturut-turut, undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainnya. Warisan akuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti yang kita kenal saat ini. Untuk regulatornya ada CCAB, FRC, AIDB, dan POB. Regulasinya ada Undang-Undang Perusahaan 1981 dan Profesi Akuntansi. Laporan keuangan, laporan direktur, akun laba dan rugi serta neraca, laporan arus kas, laporan keseluruhan laba dan rugi, laporan kebijakan akuntansi, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan laporan auditor. Perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan termasuk laporan gabungan dan diizinkan untuk menyusun akun singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Perhitungan akuntansi. Inggris memperbolehkan adanya metode akuisisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang, atau menggabungkan gabungan keduanya. Pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasikan dan kewajiban sewa ditunjukkan sebagai utang. Semua perusahaan Inggris diizinkan untuk menggunakan IFRS alih-alih GAAP Inggris yang baru saja dijelaskan. Jadi inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas untuk perusahaan-perusahaan Inggris yang tidak terdaftar juga. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi, bisa menuliskan di e-learning akuntansi internasional forum diskusi 1 kelas A2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.